Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Waka, Bapak Pom, para kasat, rekan perwira dan saya banggakan rekan-rekan media. Bila ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya banggakan rekan-rekan media, ya. Jadi sebagai untuk diketahui, Polres Bulu Salam adalah Polres baru yang terbentuk berdasarkan Kep Kapolri nomor 23 bulan 9 tahun 2019 ya, September 2019, diresmikan oleh Kapolda Aceh pada saat itu Pak Aryo Irjen Pol Rio S. Jambak pada tanggal 6 Januari 2020. Karena Polres baru, jadi saya sampaikan bahwa ini adalah press release pertama ya. Kita baru 1 tahun pertama, jadi sebelumnya belum pernah ada. Untuk Polres kita ini jumlah personilnya 189, ya, masih jauh dari kata ideal. Namun demikian dalam rangka tugas kepolisian ya, menjaga keamanan kehidupan masyarakat, memelihara, melindungi dan mengayomi serta penegakan hukum, tetap kita melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum dapat saya sampaikan ya, bahwa kasus-kasus yang terjadi selama Polres Bulu Salam ini berdiri ya, terdiri dari 103 kasus, di mana itu adalah crime total ya, 103 kasus, kemudian penyelesaiannya 59 kasus, sehingga persentase kita 48,54%. Selama ini kita sudah mengamankan 49 orang tersangka, baik dari Polres maupun Polsek. Jenis-jenis kasus yang berhasil kita ungkap yaitu yang terbanyak yaitu penganiayaan, kemudian ada pencurian biasa, pencurian dengan keberatan, pencurian kendaraan bermotor termasuknya, kemudian kasus illegal logging, kasus undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan ITE, kemudian kasus pembunuhan ada juga, kemudian penipuan, penggelapan dan kasus pencabulan. Dari perkara-perkara tersebut kita selesaikan semua ke jalur pengadilan ya. Sehingga dari jaksa sudah menerbitkan P21 sehingga disidangkan di pengadilan. Namun demikian ada juga kasus-kasus yang diselesaikan dengan penyelesaian berdasarkan kanun. Kasus-kasus itu yaitu perselisihan antar warga, penganiayaan ringan, kasus penyalahgunaan minuman keras, pencurian ringan, dan ada juga kasus laka lantas. Selain itu, Polres Bulu Salam juga melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Ya. Untuk narkoba ini yang agak menarik yang sampaikan rekan-rekan. Ya, walaupun kita di ini ibaratnya masih jauh dari kota besar, namun demikian cukup banyak kasus yang kita tangani. Ya. Perkara selama satunya ada 37 kasus dengan penyelesaian sampai hari ini 35 kasus, sehingga 94,59% yang sudah kita selesaikan. Dari situ kita mengamankan tersangka laki-laki sejumlah 58 orang. Ulangi, jumlah tersangka 58 orang, terdiri dari 54 laki-laki dan 4 orang perempuan. Jumlah barang bukti yang kita amankan untuk sabu sejumlah 114,82 gram dan ganja 857,1 gram. Dari ini secara rasio ya, kita bisa menyelamatkan 114 untuk sabu dan secara rasio 5 gram dapat dinikmati oleh 5 orang, sehingga kita bisa menyelamatkan warga Bulu Salam ini kurang lebih sekitar 560 orang. Selama 1 tahun ini kita bisa selamatkan dari penyalahgunaan sabu. Dan untuk ganja 857 gram. Nah, berarti kita bisa menyelamatkan kurang lebih 4.000 orang dari penyalahgunaan ganja. Kemudian
para tersangka yang kita amankan ini secara rata-rata motifnya itu motif ekonomi, ya, menjual dan mengedarkan narkoba ini karena motifnya ekonomi. Kemudian sumber-sumber itu dari luar daerah, ya. Untuk sabu dari provinsi sebelah, dari Sumatera Utara masuk, dan untuk ganja dari wilayah Aceh. Ya. Kemudian untuk laka lantas, selama 1 tahun berjalan, ya, jumlah laka lantas yang sudah terjadi adalah 28 kecelakaan lalu lintas, ya, di mana 25 diantaranya diselesaikan dengan perdamaian. Kemudian yang sudah P21 disidangkan sejumlah 2 kasus, yang masih dalam proses sidik ada 1 kasus. Kemudian ada juga kasus tabrak lari, ada 2 kasus. Kemudian pelanggaran lalu lintas, nah, di sini yang cukup banyak, ya, ada 755 pelanggar, di mana kesemuanya diserahkan ke kejaksaan dan pengadilan untuk disidangkan. Kerugian material yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas ini sejumlah, yang pertama secara kecelakaan lalu lintas 96.650.000, untuk tabrak lari 20.500.000, dan untuk pelanggaran lalu lintas 63.865.000. Untuk profesi pelaku, ya, dari pegawai negeri 49 orang, pengemudi 129, mahasiswa atau pelajar 153, dan untuk pekerjaan lain-lain ini yang gabungan adalah 419. Salah satu penyebab laka lantas yang terjadi di wilayah kota kita ini karena salah satunya itu kondisi geografis, ya, kondisi geografis jalan menuju arah Sumatera Utara, ada beberapa jalan yang memang tanjakan dan turunan curam, ada juga yang berkelok-kelok. Begitu juga di dalam tanah longsor, banjir dan longsor, sehingga menyebabkan laka lantas tersebut. Selain itu, kegiatan dari fungsi lain yaitu Satuan Sabara, ya, sama Pak Bayangkara melakukan penertiban bersama dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat, dengan camat. Pertama kita melaksanakan penertiban kafe remang-remang di daerah Bakalbuah, ada 2 kali kita tertibkan. Kemudian melaksanakan patroli dalam rangka membantu bencana tanah longsor dan banjir, yang beberapa kali kita membantu masyarakat. Selain itu juga di dalam kita menghadapi pandemi COVID ini, kita juga menyalurkan bantuan COVID dari Polda, ya, kemudian dari Yayasan Buddha kemarin, dan ada juga kegiatan sosial dari kami berupa pembagian masker. Selain itu, anggota Polres Bulusalam juga terlibat aktif di dalam penguburan jenazah, ya, secara jenazah korban COVID dengan menggunakan protokol kesehatan. Di dalam pandemi COVID ini juga Polres Bulusalam melaksanakan perintah dari Mabes Polri, yaitu kegiatan operasi Aman Nusa, ya. Kegiatannya itu kegiatan operasi justisi berupa pendisiplinan protokol kesehatan, yang bekerja sama dengan TNI, Satpol PP, kemudian juga dari Dinas Perhubungan. Kemudian dalam rangka percepatan penanganan dan antisipasi wabah virus corona. Selain itu juga selama 2020 ini, Polres Bulusalam melakukan ada operasi kewilayahan dan operasi pusat, yaitu operasi keselamatan, operasi zebra, operasi patuh, ini ranahnya lalu lintas. Kemudian juga operasi sekat, ya, penegakan hukum reskrim, dan terakhir operasi akhir tahun yaitu operasi lilin. Dan kemarin pada saat lebaran juga operasi ketupat. Begitu pula selama 1 tahun Polres Bulusalam melaksanakan pengamanan unjuk rasa, ya. Ada juga terjadi, menurut data terjadi 9 kali unjuk rasa, yaitu permasalahan tentang sengketa lahan perusahaan, ya, Laut Bangko, kemudian aksi solidaritas wartawan, kemudian aksi masyarakat Sadakarta, juga aksi tolak Omnibus Law, kemudian aksi dari masyarakat Syekh Hamzah Pansuri tentang pendirian rumah adat Pak, dan terakhir aksi juga dari Laskar Anti Korupsi.
Alhamdulillah selama 1 tahun ini secara umum ya kondisi situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Gunung Salam dapat kami kelola dengan baik. Ya. Begitu pula toleransi antar umat beragama. Ya. Sudah 2 kali selama Polres ini berdiri, sudah 2 kali perayaan Natal. Ada beberapa saudara-saudara kita umat Nasrani yang merayakan Natal tahun 2019 dan tahun 2020. Alhamdulillah situasi sampai saat ini masih kondisif terjaga. Baik, itu saja dari kami. Silakan mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Baik, untuk rangka menyambut tahun baru, ya diharapkan masyarakat Gunung Salam tetap merayakannya dengan cara Islami, ya. Tidak ada acara konvoy atau mungkin petasan dan lain sebagainya. Sampai saat ini kami belum menemukan, ya. Lebih baik kita gunakan dengan acara pengajian atau syukuran. Kemudian juga di bawah ini mungkin ada yang akan keluar kota, ya. Tetap berhati-hati di dalam perjalanan, ya. Untuk di beberapa wilayah kita juga kan ada bencana alam seperti longsor, kemudian banjir, ya. Kita berhati-hati. Kemudian kita masih dalam pandemi COVID, tetap jaga jarak, tetap hindari kerumunan, gunakan masker. Ya. Saat kemarin itu untuk perayaan tahun baru, apakah ada larangan untuk berkumpul atau mengadakan kegiatan berkumpulan? Baik, sesuai dengan buat pemerintah tetap kita melarang untuk adanya kerumunan massa, ya, dan di dalam perayaan tahun baru, karena seperti kita ketahui bersama adanya kerumunan itu ya menambah, ya, bisa membuat kluster baru untuk penyebaran COVID ini. Kita sampai saat ini masih zona oranye, tapi ada juga beberapa orang yang sudah meninggal dunia karena COVID di Gunung Salam ini. Jadi kami himbau juga masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan, ya.